di video ini saya akan menjelaskan simulasi logik, instruksi, dan pengelamatan. Perkenalkan, nama saya Aditya Salama dengan NIM 672017-707. Latar belakang. Menurut William Stalling, komputer merupakan sistem kompleks yang memiliki hierarki dan subsistem yang saling terhubung hingga tingkat terendah atau subsistem dasar. Sifat hierarki dari sistem yang kompleks sangat mempengaruhi rancangan dan deskripsinya. Pada setiap tingkatan, sistem terdiri dari sejumlah komponen dan antar perilaku yang di tiap tingkatan tergantung sifat sistem pada tingkat berikutnya, yang disederhanakan dan diabstraksi. Dalam bentuk yang paling sederhana, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Unit-unit tersebut adalah input, memori, aritmatika dan logika, output, dan kontrol. Sekarang kita masuk dalam pengertian CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah komponen utama dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh program-program yang berjalan, seperti melakukan pengelolaan data, aritmatika, logika, dan kontrol. CPU terdiri dari unit-unit fungsional yang kompleks, termasuk ALU, Arithmetic Logic Unit, yang melakukan operasi aritmatika dan logika. Kontrol unit yang mengatur alur eksekusi instruksi, dan register yang menyimpan data sementara, dan instruksi yang sedang dieksekusi. CPU berinteraksi dengan perangkat keras lainnya seperti memori dan perangkat input atau output, serta perangkat lunak dalam sistem operasi untuk menjalankan program-program yang beragam sebagai otak dari sistem komputer. Kinerja CPU sangat mempengaruhi kecepatan dan kemampuan komputasi keseluruhan dari suatu sistem komputer. Komponen CPU. Yang pertama itu ada Casing Control Processing Unit. Kedua itu ada motherboard. Yang ketiga pending dan prosesor. Yang keempat Random Access Memory atau sering disebut RAM. Yang kelima hard disk. Yang keenam DVD atau CD-ROM. 7 adalah VGA card. 8 kipas heatsink. 9 power supply. Alur kerja elemen CPU. Sistem kerja ALU tidaklah lepas dari register dan kontrol unit. Mereka saling berpasangan dalam hal alur kerja, saling memberi signal dan energi positif untuk kelangsungan dan keberhasilan pengelolaan data sehingga dapat memperkuat jaringan sistem komputer. Tugas-tugas CPU. Pertama, mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengirimkan instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika. Yang ketiga, mengambil instruksi-instruksi dari register. Yang keempat, mengambil data dari register jika diperlukan untuk diproses. Sekarang kita masuk di ALU dan shift unit. Definisi ALU. ALU atau Arithmetic dan Logic Unit atau biasa disebut unit arithmetic dan logika merupakan bagian dari prosesor komputer yang berfungsi untuk membentuk operasi aritmatika dan logis pada data seperti penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika lainnya. ALU bekerja sama dengan memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. Perhitungan dalam ALU menggunakan kode biner yang mempresentasikan instruksi yang akan dieksekusi atau opcode dan data yang diolah atau operan. Lalu ALU mendapat data dari register,
Kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi dan tugas tersendiri. Tugas ALU. Tugas dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika atau logical operation meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Rangkaian komponen ALU. ALU bekerja sama dengan prosesor, lalu melakukan kontrol bus pada I/O port yang masuk pada pengelolaan input device dan output device, lalu baru disajikan menjadi data dan disimpan pada memori. Unit control. Pengertian unit control menjadi satu-satunya elemen CPU yang mengatur dan mengawasi jalannya proses pengelolaan data, dibantu oleh elemen pembantu lainnya, sehingga mempermudah unit control dalam melakukan pekerjaannya. Unit control juga memiliki berbagai jenis tipe, diantaranya single cycle CU, merupakan suatu proses sistem yang terjadi pada suatu siklus putaran saja. Multi-cycle CU juga pada single cycle memiliki satu fungsi saja. Multi-cycle ini memiliki banyak fungsi dalam proses membantu pengelolaan data yang dilakukan oleh prosesor. Sekarang kita masuk ke shift unit. Unit penggeseran atau shift unit adalah komponen yang bertanggung jawab untuk menggeser bit dari suatu data dalam register ke posisi tertentu. Operasi penggeseran berguna untuk menggeser bit data dalam register untuk tujuan seperti perhitungan matematika, manipulasi data, dan pemrosesan bit. Fungsi-fungsi shift unit. Itu yang pertama, shift left, menggeser bit ke kiri, biasanya menghasilkan nilai yang lebih besar. Yang kedua itu ada shift right, menggeser bit ke kanan, biasanya menghasilkan nilai yang lebih kecil. Yang ketiga adalah cyclic shift, menggeser bit dengan memasukkan bit yang tergeser ke bagian lain data. Yang keempat, logical shift, menggeser bit tanpa memasukkan bit baru, biasanya diisi dengan 0. Sekarang kita masuk dalam pembahasan register. Definisi register. Register adalah bagian dari prosesor komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan alamat memori. Register berperan dalam manipulasi data, mempunyai alamat memori, serta melakukan operasi-operasi aritmatika dan logika. Register juga digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi yang sedang dieksekusi oleh prosesor. Dalam arsitektur komputer terdapat berbagai jenis register seperti data register, address register, akumulator, instruction register, program counter, temporary register, input register, dan output register, masing-masing dengan fungsi dan kegunaannya sendiri. Jenis register. Pada umumnya jenis register dibagi menjadi 8 bagian, yaitu register data, register alamat, register general purpose, register floating point, register konstanta, register vektor, register special purpose, register spesifik terhadap model mesin. Simulasi register. Contohnya instruksi Y sama dengan A kurang B bagi.
C plus D kali E. Yang pertama dilakukan pemindahan data dari A dipindahkan ke dalam Y. Yang kedua itu pengurangan B dikurang data Y yang sudah disimpan data A, terus dimasukkan ke dalam Y. Terus lakukan lagi pemindahan D ke dalam T. Terus dilakukan perkalian, yaitu E dikali dengan data T yang sudah ada data D, terus dimasukkan ke T, terus dilakukan penambahan, yaitu C ditambah data T yang sudah ada perkalian dari E, data T yang udah ada data D-nya, terus dimasukkan ke dalam data T, terus dilakukan pembagian, yaitu T yang sudah ada data dari C tambah T yang disimpan ke T dibagi dengan Y yang sudah ada data dari pengurangan B dan Y yang dimasukkan ke Y, terus sama dengan Y. Representasi integer adalah sebuah sistem pengelolaan data pada ALU yang terdiri dari biner, okta, desimal, dan heksadesimal. Biner digunakan untuk menjelaskan data dari komputer ketika ada umpan signal yang masuk. Instruction Register (IR). IR adalah singkatan dari Instruction Register dan Register Instruksi. Ini adalah register yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi oleh CPU. Fungsi utama IR adalah menyimpan instruksi yang diambil dari memori hingga decode dan dieksekusi oleh unit kontrol CPU. Dengan adanya IR, CPU dapat mengelola instruksi-instruksi secara efisien selama eksekusi program, membantu koordinasi antara unit kontrol dan unit eksekusi CPU. Register instruksi ini merupakan bagian integral dari struktur CPU dalam komputer dan berperan dalam setiap siklus instruksi. Terima kasih, videonya sampai di sini. Bagi siapa yang mau mengulang, silakan mengulang semester depan. Haleluya.